wa alal imami wa dhaifu qabla sholati wa fil qiraati wa fi arkanis sholati wa ba'das salam. Seorang imam itu punya tugas-tugasnya, baik sebelum melakukan sholat, atau di dalam membacaan, atau di dalam rukun-rukun sholatnya, dan setelah salam. Jadi mulai sebelum salam, mulai sebelum sholat, sampai setelah sholat, imam itu punya tugasnya sendiri-sendiri. Ada tugas khusus untuk imam itu, mulai dari sebelum sholat sampai setelah salam. Ammal wazaifu lati hiya qabla sholati fasittah. Adapun tugas-tugas seorang imam yang itu harus dilakukan sebelum melakukan sholat, yang pertama adalah awwaluha, yang pertama alla yataqaddama lil imami, hendaklah dia tidak maju menjadi imam ala qaumin, atas satu kelompok yakrahunahu, yang mereka tidak suka dengannya. Jangan jadi imam atas satu jamaah yang jamaahnya tidak suka sama dia. Itu jangan jadi imam ini. Engkau jangan jadi imam terhadap orang-orang yang rohuna, yang mereka tidak suka dengannya. Fa ini talafu kana nazru ilal aksarin. Bagaimana kalau terjadi perselisihan? Maka dilihatlah siapa yang paling banyak. Misalnya jamaahnya ada 10 orang ini, 7 orang gak senang sama dia, 3 orang senang sama dia, maka yang diambil adalah yang tidak senang. Jadi yang diambil adalah mayoritasnya suka apa enggak sama dia. Tapi fa in kana aqalluna hum ahlul khairi wad din fan nazru ilaihim aula. Tapi kalau yang sedikit itu termasuk ahli agama dan ahli kebaikan, orang baik dan orang ahli agama, maka meskipun dia cuma sedikit, yang dilihat adalah itu. Taruhlah ada 10 orang, 7 orang gak suka sama dia, tapi 7 orang ini orang umum, 3 orangnya orang-orang yang khusus semua, seorang ustadz, orang alim, orang ahli, orang yang baik, gitu, orang baik. Meskipun dia bukan ustadz tapi dia orang baik, maka meskipun dia cuma 3 orang, yang diambil adalah ukurannya orang baik. Jadi yang pertama tadi, jangan maju jadi imam atas satu jamaah yang jamaahnya gak suka sama dia. Kalau berselisih pendapat, maka cari yang paling banyak yang suka apa enggak. Kemudian dilihat yang gak suka apa yang suka itu golongan orang umum atau golongan orang khusus. Kalau orang khusus, meskipun cuma ada 1 orang khusus, orang baik, 9 orang itu kagak suka, tapi 1 orang ini orang baik, orang ahli agama, maka yang dipegang adalah orang 1 ini. Tapi kalau semuanya 10-10-nya ini orang awam, maka mundur, jangan menjadi imam terhadap mereka. Wa fil hadisi, ada dalam sebuah hadis dikatakan, salah satu la tujawizu sholatuhum ru'usahum. Ada 3 golongan, 3 orang yang sholatnya mereka tidak melampaui kepalanya. Jadi maksudnya sholatnya mereka itu tidak melampaui kepalanya. Jadi maksudnya jangan ikutin 3 golongan ini. Yang pertama al-abdu al-abid, seorang budak yang kabur, budak yang minggat. Kalau ada seorang budak yang minggat, maka dia tidak boleh jadi imam. Wa imra'atun zawjuha sahitun 'alaiha, seorang perempuan yang suaminya murka atas dia, maka perempuan ini gak boleh imamin atas perempuan yang lain. Yang ketiga, wa imamun amma qauman wa hum lahu karihun, seorang imam yang mengimami seorang kaum, mengimami sekelompok orang, sedangkan orang-orang yang itu mereka itu tidak suka dengannya. Itu sholatnya tidak melampaui kepalanya gitu. Jadi hampir sia-sia ya. Sia-sia. Orang imam ya, seseorang yang mengimami satu kaum, nah kaumnya itu tidak suka sama dia. Wa kama yanha an taqaddumihi ma'a karahiyatihim, sebagaimana orang itu dilarang untuk maju menjadi imam atas jamaah yang tidak suka dengan dia,
Fakazalika yanha anit taqdamati anka in kana wara'ahu man huwa afqahu minhu. Maka dilarang juga untuk maju. In kana wara'ahu, jika ada di belakangnya dia itu man huwa afqahu minhu, ada orang yang lebih faqih, yang lebih alim, yang lebih ngerti agama daripada dia. Itu nggak boleh tuh. Ada orang yang lebih ngerti agama, kemudian dia maju jadi imam. Itu nggak boleh. Nggak boleh seperti itu. Illa, kecuali izam tana'a man huwa aula minhu. Kecuali orang yang ahli agama tadi mencegah, tidak mau dan mempersilahkan dia. Falahu at-taqaddum, maka bagi dia boleh maju. Jadi ada orang yang alim di situ, kemudian kita jangan menyelonong maju aja jadi imam. Pastikan dulu dia mau maju enggak. Kalau kemudian bilang enggak, udah biar anda yang maju jadi makmum, baru anda maju. Tapi kalau kemudian main maju-maju aja, pada di situ ada man huwa afqahu minhu, ada orang yang lebih faqih, yang lebih alim, yang lebih ngerti tentang agama, maka dia tidak boleh, dilarang itu melakukan hal tersebut. Wa yukrahu inda zalika fa illam yakun syai'un min zalika. Kalau memang tidak ada sesuatu dari hal tersebut, maksudnya dia mau ngimamin tapi tidak ada orang alim di situ, orangnya standar semua, sama semua, falyataqaddam mahma qadama wa arafa min nafsihil qiyama bisurutil imamah. Maka hendaklah dia maju seukuran dia maju dan dia mengerti dirinya al-qiyamah untuk melakukan bisurutil imamah, dengan syarat-syarat imam. Jadi dia boleh, silakan. Kalau memang di situ orangnya sama semua, nggak ada orang yang lebih alim, nggak ada orang yang lebih pandai, ya maka silakan anda maju jadi imam. Tapi anda harus tahu, ngerti tentang bagaimana syarat-syarat seorang imam. Wa yukrahu inda zalika al-mudafa'ah. Makruh hukumnya saat itu untuk saling nolak. Lu aja gitu ya. Itu makruh itu. Kalau memang orang-orangnya saat itu sama gitu. Tapi faqad qila, maka sungguh dikatakan, inna qauman tadafa'ul imamata ba'da iqamatis shalat fa khasafa bihim. Maka pernah terjadi ada sekelompok orang alim itu saling nolak untuk jadi imam setelah qomat, fa khasafa bihim, maka jadi keruhlah atas mereka. Jadi udah qomat, kemudian jadi ribut. Gara-gara apa? Gara-gara gak ada yang mau jadi imam. Lu aja gitu ya, terus jadi keruh gitu. Wama, dan sesuatu ruya diriwayatkan min mudafa'atil imamah baina sahabah radhiyallahu anhum. Juga pernah diriwayatkan, pernah terjadi saling nolak jadi imam antara sahabatnya Nabi. Jadi di antara kalangan sahabat Nabi itu juga pernah terjadi orang jamaah itu saling nolak. Kata Haji Abu Bakar, wah lu aja Umar, lu aja Ali gitu, terus main tarik-tarikan gitu. Gitu persis kayak kita gitu kan, lu aja. Terus kenapa begitu? Fasababuhu, kenapa? Kok mereka itu menolak jadi imam, nggak mau mereka itu jadi imam? Fasababuhu, maka sebabnya isaruhum man ra'auhu annahu aula bizalika. Sebabnya yang pertama adalah karena orang pilihan mereka, yang mereka lihat ada orang yang lebih utama dari dia. Itu penyebabnya. Yang pertama, dilihat enggak, pinteran ente. Terus enggak, lu aja. Lu kan mondok, kita kan lamaan mondoknya gitu. Kayak gitu aja kan. Terus begitu, jadi mereka menganggap bahwa dirinya itu lebih rendah dari orang lain. Itu penyebabnya para sahabat saat itu. Au khaufahum, atau penyebab yang lain adalah au khaufuhum, atau takutnya mereka ala anfusihim as-sahwa, atas diri mereka itu lalai. Wa khataru dhamani salatihim, dan khawatir tanggungan sholatnya mereka. Fa innal a'immata dumana,
Karena sesungguhnya para imam itu adalah orang-orang yang menanggung. Jadi alasan yang kedua, kenapa mereka para sahabat itu kalau suruh imamin, lu aja, lu aja. Yang kedua adalah karena mereka takut atas diri mereka itu lalai. Jadi imam itu dia lalai. Takut waspada atas tanggungan seorang imam. Karena imam itu dumana. Imam itu adalah orang-orang yang menanggung. Fa innal a'immata dumana'u. Sesungguhnya para imam itu adalah orang-orang yang menanggung. Menanggung apa? Yang menanggung sholatnya para jamaah. Jadi mereka nggak mau gitu. Mereka tuh merasa, aduh sholat saya itu lalai. Kalau saya jadi imam aja lalai, gimana saya bawa para makmum ini? Seperti itu mereka itu. Wa ka'anna man lam yata'awwad zalika, dan seakan-akan bahwasanya orang yang tidak terbiasa jadi imam, rubbama yastajilu qalbuhu wa yatasawwasu alai ikhlas fi sholatihi, maka orang yang tidak terbiasa jadi imam terkadang yastajilu qalbuhu, hatinya itu sibuk. Sibuk apa? Namanya baru tumben jadi imam. Hatinya sibuk. Sibuk apa? Sibuk takut salah lah, takut apalah, grogi lah, segala macam. Kan sibuk tuh hatinya. Baru tumben jadi imam, imamnya kemudian di masjid lagi, dia baru tumben. Gimana hatinya gak sibuk itu? Kenapa? Gimana hatinya gak sibuk itu? Gak sibuk karena grogi dan sebagainya. Wa yatasawwasu alai ikhlas, dan ikhlasnya itu menjadi kacau. Fi sholatihi, dalam sholatnya ikhlasnya itu jadi kacau. Kenapa jadi kacau? Hayaan minal muqtadin, karena malu dari orang-orang yang dari para jamaah. Hayaan minal muqtadin, karena malu dari para jamaah. Malu masa saya baca kulhu doang, masa saya baca kuliah doang sama kulhu, padahal jamaahnya banyak. Masa saya baca kuliah doang sama izaja, akhirnya bacanya panjangan dikit. Kan ikhlasnya kan jadi kacau itu. Karena apa? Malu dengan para jamaah. Lasima, lebih-lebih fi jahrihi bil qiraah, lebih-lebih pada sholat yang sifatnya jahar, sholat yang ada suaranya. Jadi dia sholat kemudian dia baca surah panjang, itu aja bisa ikhlasnya bisa hilang tuh. Baca aja surah panjang, itu aja bisa hilang itu ikhlasnya itu. Kenapa? Karena banyak jamaahnya nih. Padahal kalau sholat sendirian bacanya kulhu. Kalau dimamin sholatnya bacanya panjang-panjang gitu. Gengsi. Makanya gini, mendingan satu surah habis daripada motong-motong surah yang kagak rapi gitu. Kan pokoknya surah panjang aja, bukan juz amal pokoknya gitu kan. Ambil surat potongan ayat, tapi nanti rakaat keduanya ngambil yang suratnya pendek gitu. Enggak. Kata Imam Nawawi kalau Anda baca kitab At-Tibyan gitu, kitabnya beliau Imam Nawawi itu, Anda tuh lebih baik satu surah atau satu surah selesai gitu daripada surah yang besar udah Anda potong-potong. Surah besar itu Anda baca Al-Baqarah, ambilnya cuma 2 ayat, setelah itu nanti rakaat keduanya baru surat yang pendek gitu. Ini satu selesai ini. Itu katanya Imam Nawawi. Nah, itu kan bisa kacau itu. Orang jadi imam kayak begitu kan bisa jadi kacau ikhlasnya. Ikhlasnya bisa jadi kacau. Kenapa? Dia pengen baca, nggak mau bacanya yang panjang-panjang, biar orang kemudian, apalagi kalau niatnya pengen bikin orang nangis, udah kacau itu. Nah, gitu. Udah bikin orang nangis, bikin jamaah nangis. Itu kan senang ya di orang-orang perkotaan nih, orang-orang jamaah, orang-orang Islam perkotaan itu yang masih baru maksudnya orang-orang perkotaan gitu yang senang ibadahnya, senangnya kayak gitu-gitu tuh. Terus sholatnya pakai nangis, sholatnya pakai apa gitu kan. Ya padahal imamnya gimana caranya bikin nangis udah begitu. Kalau nggak bikin nangis kagak sukses dia. Kan jadi berantakan semua. Jadi berantakan. Gitu ya. Jadi rusak keikhlasannya dan lain sebagainya. Berarti ya itu pertama. Tugas seorang imam adalah seperti itu.